Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, untuk materi kita hari ini terkait keperawatan anak satu, di mana materinya yaitu asuhan keperawatan anak. Baik, untuk pertama yaitu proses keperawatan, di mana proses keperawatan pada anak terdiri dari anamnesis, kemudian pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk anamnesis sendiri yaitu proses wawancara yang dilakukan kepada pasien, terdiri dari dua bagian, yaitu pertama aloanamnesis, di mana anamnesis yang dilakukan terhadap orang tua, wali, atau orang yang dekat dengan pasien. Sedangkan autoanamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan langsung kepada pasien. Berikutnya yaitu pengkajian keperawatan, di mana pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis, sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien, dalam hal ini pasien anak, secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual dapat ditentukan. Untuk pengkajian sendiri terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data yang terdiri dari data subjektif, data objektif, dan juga pemeriksaan fisik. Kemudian analisis data yang terdiri dari problem, etiologi, dan juga simptom, serta penentuan prioritas masalah keperawatan anak. Pemeriksaan fisik terdiri dari general survey atau keadaan umum, kemudian pemeriksaan tanda vital dan antropometri, kemudian inspeksi atau melihat keadaan pasien, kemudian palpasi, yaitu meraba, dalam hal ini melakukan pengkajian fisik pada pasien, kemudian perkusi mendengarkan, perkusi mengetuk, yaitu pengkajian fisik yang dilakukan dengan cara mengetuk bagian tertentu pada pasien, kemudian auskultasi yaitu mendengarkan. Dalam hal ini mendengarkan fungsi anggota bagian dari tubuh, misalnya fungsi dari paru-paru, kemudian bunyi nafas, kemudian bunyi jantung. Untuk diagnosa keperawatan sendiri, yaitu suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia, status kesehatan atau resiko perubahan pola dari individu atau kelompok, di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan. Untuk contoh dari diagnosa keperawatan pada anak, yaitu yang pertama diagnosa keperawatan aktual, di mana menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai dengan data klinik yang ditemukan. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian, kita akan menemukan diagnosa keperawatan baik itu secara aktual maupun resiko. Untuk aktual itu masalah yang memang sudah nyata ada di dalam pengkajian pada pasien. Kemudian diagnosa keperawatan resiko, di mana menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Berikut adalah perbedaan dari kedua diagnosa tersebut. Contoh dari diagnosa aktual itu sendiri bisa dilihat dari diagnosa keperawatan Anda, di mana terdapat di domain 2 nutrisi kelas 1 makan, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Contoh yang lain sama di domain 2 nutrisi,
tapi di kelas 5 hidrasi, yaitu kekurangan volume cairan. Kemudian untuk diagnosa keperawatan nanda resiko, itu contohnya bisa kita lihat di domain 4, aktivitas istirahat di kelas 4, respon kardiovaskuler atau pulmonal, di mana diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat yaitu resiko penurunan curah jantung. Kemudian contoh lainnya di domain 2, nutrisi, kelas 5 hidrasi, yaitu resiko kekurangan volume cairan. Sedangkan untuk tahapan berikutnya, rencana keperawatan atau implementasi keperawatan, yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien beralih dari status kesehatan saat ini ke status kesehatan yang diuraikan dalam hasil yang diharapkan. Contohnya di buku Nanda Nikno, kita bisa mengangkat diagnosa nyeri akut dengan nursing outcome-nya. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan nyeri akut teratasi dengan kriteria hasil. Untuk kriteria hasilnya bisa dilihat di buku Nursing Outcome Classification, dan juga untuk intervensi keperawatannya bisa kita lihat di Nursing Intervention Classification. Jadi untuk tujuannya di Nursing Outcome, untuk intervensinya di Nursing Intervention Classification. Contohnya di mana nursing interventionnya, manajemen nyeri, yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi secara hipnosis, relaksasi, terapi musik distraksi, imajinasi terpimpin atau message. Bisa juga dengan evaluasi efektivitas dari pengukuran nyeri menggunakan pengkajian pengalaman nyeri. Untuk kolaborasinya bisa pemberian analgetik, di mana kaji lokasi, karakteristik, kualitas, dan berat nyeri sebelum memberikan pengobatan, serta pemeriksaan obat, dosis, dan frekuensi pemberian analgetik. Di tahapan berikutnya yaitu implementasi keperawatan, di mana tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor mempengaruhi masalah kesehatan klien. Jadi setelah kita menentukan diagnosa, kemudian menentukan intervensi yang akan kita lakukan, maka di implementasi keperawatan kita akan melakukan implementasi atau melakukan tindakan pada pasien sesuai dengan intervensi yang telah kita susun. Sedangkan untuk dievaluasi, terdapat 4 tahapan dievaluasi, di mana kita melihat perencanaan evaluasi, yaitu memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Kedua, keberhasilan proses, di mana kita membandingkan antara proses dengan pedoman atau rencana tersebut. Yang ketiga yaitu keberhasilan tindakan dengan membandingkan tingkat kemandirian pasien dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan yang keempat, sasaran evaluasi, di mana proses asuhan keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Hasil evaluasi dalam proses keperawatan atau asuhan keperawatan itu ada 3, di mana pertama tujuan tercapai, yaitu apabila pasien telah menunjukkan perbaikan atau kemajuan sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kedua, tujuan tercapai sebagian apabila tujuan tidak tercapai secara maksimal, sehingga perlu dicari penyebab dan cara mengatasinya. Dan yang ketiga, tujuan tidak tercapai apabila pasien tidak menunjukkan perubahan atau kemajuan sama sekali, bahkan timbul masalah baru, atau kita mendapatkan diagnosis yang baru
selain yang kita tegakkan sebelumnya. Nah, untuk evaluasi yang kita tuliskan itu kita biasanya singkat SOAP, di mana data subjektif, contohnya klien mengatakan nyeri, masih merasakan nyeri skala 5. Kemudian di data objektifnya, klien tampak meringis kesakitan dengan TTV-nya tadi skala nyerinya masih skala 5. Kemudian asesmen, nyeri akut masih berlanjut atau belum teratasi. Jadi yang sebelumnya hasil evaluasi tadi, di sini kita masukkan nyeri akutnya sudah teratasi atau belum teratasi, atau masalahnya sudah teratasi sebagian, atau masalahnya sudah teratasi, seperti itu. Kemudian untuk planningnya, kita melakukan rencana tindakan akan dilanjutkan sesuai dengan implementasi sebelumnya, atau rencana tindakan dihentikan apabila masalahnya sudah teratasi. Seperti itu. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya di grup ataupun di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.